Curug Jompong ini adalah tempat jebolnya Situ Hyang atau Danau Purba. Ini baru jam 6. Saya baru bangun. Rencananya hari ini kita mau ke satu situs geologi yang usianya udah jutaan tahun. Kita siap-siap dulu. Situs geologi yang saya maksud adalah Curug Jompong yang ternyata jaraknya hanya beberapa kilometer dari rumah saya. Dan setelah berkendara selama 30 menit disuguhi oleh pemandangan seperti ini, akhirnya saya sampai. Setelah sampai, kami memutuskan untuk istirahat sebentar di warung dekat pintu masuk. Saya juga mendapatkan banyak informasi tambahan dari ibu penjaga warung. Setelah minum kopi dan gorengan seadanya, kami mulai berjalan turun ke curug. Tidak perlu berjalan begitu jauh, karena jarak curug hanya sekitar 100 meter dari lokasi warung. Yang perlu menjadi catatan jika ingin berkunjung kemari adalah menggunakan alas kaki yang proper. Usahakan menggunakan sepatu karena jalanan masih dari tanah yang cukup licin. Ketika kami sampai ke curug, ada saung dan tempat duduk yang sedang dibangun. Di bahu sungai juga terdapat pengaman bambu dan panggung kecil untuk berfoto atau sekedar menikmati aliran sungai. Ya, halo kawan-kawan. Ini saya lagi jalan ke Curug Jompong. Jadi Curug Jompong ini adalah aliran alami dari Sungai Citarum yang sekarang pada akhirnya dialihkan ke terowongan Nanyung, yang baru saja diresmikan pada tahun 2020. Ini kebetulan kemarin malam tuh baru saja hujan, jadi airnya lumayan besar. Saya harap saya bisa turun ke bawah. Tapi kalaupun nggak bisa ya, kita coba nikmatin aja yang ada. Curug Jompong. Nah, yang bisa kawan-kawan lihat di sana, itu adalah formasi batu alami yang konon katanya berumur jutaan tahun. Ya, memang jadi karena Curug Jompong ini sudah disebutkan beberapa kali dalam literasi Belanda, bahkan sempat disebut sebagai lab alami karena seringkali para peneliti datang ke sini untuk meneliti batuan ini. Bahkan ada cerita juga yang menyebutkan bahwa Curug Jompong ini adalah tempat jebolnya Situ Hyang atau Danau Purba yang pada akhirnya setelah kering membentuk wilayah Bandung. Saya nggak tahu benar atau enggaknya, tapi itu menurut cerita yang saya dapat. Sekarang kita coba teruskan ke bawah. Saya tahu bisa, saya ditemani guide Pak Asep. Kita coba turun lagi. Harusnya lumayan besar, jadi saya pikir saya nggak akan bisa turun sampai ke bawah sih. Ya, kita coba dulu. Saya harap kalian bisa dengar suara saya ya. Ini soalnya suara deburan. Airnya lumayan besar. Sayang sekali airnya besar, jadi kita sulit untuk nyebrang di sana. Nah, curug ini karena formasi bebatuannya yang unik, itu pada akhirnya menghambat arus aliran dari Sungai Citarum. Jadi beberapa kali sempat dipercaya bahwa banjir-banjir yang terjadi di hulu Sungai Citarum dan daerah Bandung Selatan itu karena air yang terhambat dan tersendat oleh formasi batuan ini. Ya kan, saya lihat sendiri batuannya tuh lebih tinggi dibanding permukaan air. Menurut Pak Asep, saya bisa ke situ. Jadi kita coba ke sana. Ini harus sedikit hati-hati. Istri saya di belakang. Ikut. Harus ikut. Kita prewed ulang kayaknya. Nih, buat teman-teman yang mau ke sini, itu harus hati-hati karena pijakannya licin ya, apalagi habis hujan. Hati-hati, Neng. Hati.
dekat ini dengan Curug Jompong. Wah, ini licin. Salah. Hati-hati. Licin. Ada. Saya mau di situ aja. Saya nggak berani. Kita coba teruskan. Memang harus hati-hati sekali. Terus gunakan sepatu yang proper. Untung saya pakai sepatu gunung. Nah, semoga kedengaran ya. Saya coba teriak aja di sini. Saya sekarang sedang berdiri di bebatuan Curug Jompong. Nah, ini aliran Sungai Citarum yang tersendat dan menjadi jeram di sini. Itu yang dipercaya menjadi penyebab banjir daerah Bandung Selatan. Tapi paminuju saat Pak, ya mata ayahnya betul dia. Tapi ya. Karena kebetulan air lagi naik, kemarin malam baru saja hujan. Jadi memang kita nggak bisa lihat secara utuh formasi batu dari Curug Jompong. Oh ya, ada beberapa fakta menarik juga. Jadi dulu kala Curug Jompong ini adalah salah satu destinasi favorit warga Belanda. Dulu sekali berarti artinya. Sekitar pada tahun 1930-an, orang-orang Belanda sering berkunjung ke sini untuk berlibur ataupun meneliti situs geologi Curug Jompong ini. Bahkan disebutkan bahwa jalur menuju kemari, yaitu melalui Soreang dan Cipati, itu adalah salah satu jalur terindah di Pulau Jawa. Saya lupa kutipannya dan siapa pengarang bukunya, tapi kalau tidak salah Reitsma. Nanti saya coba perlihatkan juga. Tapi sayangnya sekarang saya tidak akan lewat situ. Mungkin di kesempatan lain saya coba lewat ke situ. Saya mencoba menghabiskan beberapa menit di atas batu sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali. Arus air yang lumayan deras membuat saya sedikit ngeri jika terjatuh. Nah, sebenarnya jika kita berkunjung di waktu yang tepat, yaitu di musim kemarau, kita bisa melihat formasi bebatuan curug secara menyeluruh. Pun dengan dinding sungai yang dipenuhi batuan warna merah, seolah-olah menyeruak dan menjadi benteng alami, membuat kita merasa sedang berada di dunia lain. Karena hari semakin panas, saya memutuskan untuk naik dan beristirahat sebentar sambil berbincang dengan Pak Asep. Sebenarnya masih ada satu lagi tempat yang harus saya kunjungi, yaitu Terowongan Nanjung, yang berdampingan dengan lokasi curug. Untuk selengkapnya bisa kalian tonton di next video saya. Terima kasih.